Saudaraku rahimakumullah, Allah menegaskan innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia terancam rugi. Bila kita tidak mampu mengelola waktu dengan baik, maka kita akan terancam menjadi makhluk yang rugi. Wujud kerugian itu adalah manakala kita kehilangan harta, benda, pangkat, jabatan, dan penghasilan. Ini kerugian yang sederhana karena sifatnya duniawi. Yang lebih berbahaya lagi, kalau kita tidak memanfaatkan waktu untuk inovasi diri, kita bisa kehilangan kebaikan atau amal soleh. Waktu hilang berlalu begitu saja dengan sia-sia. Amal soleh yang mestinya kita lakukan, sholat, dzikir, ngaji, puasa, berbakti kepada orang tua, berkarya di masyarakat, menjadi terhambat atau bahkan tidak bisa kita gapai karena kita menyia-nyiakan waktu. Kemudian karena kita menyia-nyiakan waktu, kita bisa kehilangan pahala. Pahala yang sudah kita bangun puluhan tahun yang lalu bisa lenyap karena kita riya, karena kita syirik, karena kita pamer. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, manusia terancam rugi manakala kita kehilangan iman. Ya, kehilangan iman. Di saat kita melakukan kejelekan, dosa, dan maksiat, itulah kita kehilangan iman dalam perjalanan waktu terlena mengejar gebyar duniawi. Sehingga tak terasa kita telah dirasuki pikiran jahat, nafsu jahat, dan iblis laknat. Bentuk kerugian berikutnya saudaraku adalah manakala kita mendolimi orang lain. Pahala kita akan dikeruk oleh Allah, akan diberikan kepada orang yang didolimi. Juga dalam perjalanan waktu kita bisa rugi manakala kita didolimi oleh orang lain. Garis besarnya manusia menjadi rugi adalah manakala dosanya lebih besar daripada pahalanya. Akhirnya masuk neraka. Maka ayo kita cermati pergantian waktu dari hari ke minggu, bulan, dan akhirnya pergantian tahun. Pastikan kita mampu mengelola waktu sesuai dengan aturan Allah. Saudaraku, dalam perjalanan waktu manusia terancam rugi, cilaka, sengsara, hina karena ada beberapa sebab. Yang pertama adalah karena gangguan setan yang terkutuk. Ini telah diproklamasikan oleh setan beberapa saat setelah ia dikeluarkan dari surga. Tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Iblis menjawab, "Ya Allah, karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalan Engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka manusia dari muka dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur, tidak akan mendapati manusia taat." Inilah liciknya gangguan setan yang membuat manusia dalam perjalanan waktu menjadi terpuruk. Oleh karenanya, dalam perjalanan waktu kita harus semakin kuat mampu untuk mengalahkan setan yang terkutuk. Dan pasti kita harus minta tolong kepada Allah untuk memenangi perang melawan setan. Penyebab yang kedua, mengapa manusia rugi, celaka dalam perjalanan waktu adalah karena gagal menghadapi ujian dari Allah. Padahal Allah sudah mengumumkan adanya ujian pada Al-Baqarah ayat 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Mestinya kita sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Manakala kita lengah dalam perjalanan waktu, terlalu mengejar mimpi-mimpi, angan-angan, dan ingin-ingin, maka begitu mendapat ujian sedikit saja dari Allah, kita akan terpuruk. Oleh karenanya, dalam perjalanan waktu, kita harus selalu ingat kepada Allah. Mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, yang membuat manusia terpuruk, rugi, sengsara dalam perjalanan waktu, ketiga adalah adanya gangguan nafsu. Allah mengingatkan dalam surat Yusuf ayat 53, Innan nafsal la ammaratu su'in illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku, lewat ayat ini kita diingatkan agar pandai-pandai mengendalikan nafsu dengan akal dan iman, dengan iman dan akal sehat. Jangan sampai jiwa raga kita yang tampan, yang cantik, yang berpendidikan, yang mulia, terpuruk, hancur karena kalah perang melawan nafsu. Sekali lagi, berulang kali lagi, kita harus selalu ingat Allah, tunduk patuh kepada Allah, agar diberi kekuatan dan petunjuk dalam perang melawan nafsu, sehingga muncul sebagai pemenang, menjadi orang yang cerdas, cermat, arif, bijaksana, dan tepat guna dalam setiap ucapan dan langkah. Jangan sampai terpuruk dalam perjalanan waktu atau pergantian waktu, saudara-saudaraku. Nah, dari sekian kita muhasabah tentang perjalanan waktu yang mungkin manusia terpuruk menjadi innal insana lafi khusrin, menjadi manusia yang rugi. Muncul pertanyaan, bagaimana cara agar kita tidak menjadi manusia yang rugi?